Aduh, ini pengacara mereka ini mau berantem aja kerjanya, mau ribut-ribut aja gitu. Katanya kalau ribut lawan Farhat tok gitu kan. Pokoknya siapa yang lawan orang buta, melawan pembela kaum lemah, ya. Kalau nggak kalah buta, udah itu aja. Masuk neraka. Kalau nggak kalah masuk neraka. Ya kan dia yang lawan orang buta. Orang buta ini kan harus disayangi, dikasihani. Kalau mereka mungkin nih bang, seandainya pihak pengacara menawarkan perdamaian, nah abang mungkin akan punya planning apa? Pastilah. Kembaliin aja uang Agus. Okay. Klarifikasi nama baiknya. Ya udah, lu tinggal cari lagi orang buta yang lu bisa jual kemana-mana, yang bawa. Kan ada tuh yang baru tuh. Iya, ya kan? Supaya cari uang masuk ke rekening, lu cari lagi. Kan dia bilang kalau 3 hari dibuka, sisanya buat dana operasi orang gila. Nah ternyata kan begitu caranya kan. Itu kan rekam jejaknya ada. Nopi masih menunggu untuk Agus melakukan pengobatan bang. Ya ngapain? Agar lu melakukan udah burukin orang terus saya baik nunggu. Nggak mungkin lah. Tidak pernah sekalipun Nopi itu pergi ngurus. Dia dulu dijanji uang akan diambil, nanti akan diurus, tidak ada. Ya kan? Ibaratnya dia merasa uangnya dimalingin, dimaling. Ibaratnya kan dirampas, makanya dilaporin nih, diperas. Pasal itu kan pemerasan. Tiba-tiba datang minta dong duit yang gua ambil kemarin untuk perempuan. Nggak mungkin. Orang juga udah ngambil uang yang 1,3 miliar supaya kelihatan media. Nanti kami akan mengobati sampai sembuh. Ya Allah, astagfirullah. Terus apa yang terjadi? Langsung sembuh Agus? Langsung terbawa di rumah sakit Agus? Ya nggak ada. Nah disitulah saya mengajak netizen ini pinter dikit gitu. Jangan terpengaruh lah. Dan emang pengacara yang dikenal siapa sih? Emang dibayar pengacaranya itu? Saya nggak pernah lihat wajah-wajah pengacaranya mereka itu di situ. Kerja ngejek-ngejek gitu. Jangan, kita kan nggak ngejek-ngejek pengacara mereka. Kita kan hanya minta terus mengulas pasal gitu. Berarti ngejek. Tahu nggak waktu kita laporkan itu? Itu kan harus dengan somasinya ada. Ternyata KTP-nya itu alamatnya fiktif, alamat orang lain, orangnya udah ngaku sama kita. Nah, KTP-nya ketua yayasan ini ada 2 yang kita temukan. Pertama KTP dengan kelahiran tahun 91, kemudian KTP itu naik perubahan KTP tahun 94. KTP Novi itu bang? Iya, okay. Ya, jadi kita berdasarkan KTP. Mungkin udah pindah kantor bang. Ya, ternyata rumah KTP itu sudah dijual. Makanya kalau jadi yayasan itu harus yayasan yang terbuka, jelas kantornya di mana. Jangan yayasan fiktif, yayasan aplikasi. Berarti sudah dicek ya bang? Sudah, suratnya udah ada, bukti kirim suratnya udah ada gitu. Ya terus hadapi wartawan, hadapi omong. Selama ini kan kalian yang pergi posting, live, itu kan dia. Ya sekarang giliran Farhat Abbas nongol, kok diam-diam, kok sembunyi gitu. Ya. Sembunyikan kesedihan. Selama ini kan kita anggap kalian menjual kesedihannya Agus. Tiba-tiba Agus sudah dapat uang, mungkin karena dia nggak bisa mengumpulkan dana, dia cari dengan cara-cara merongrong Agus. Masuklah dana ini gitu. Sekarang sah tidak uangnya Agus harus berpindah ke Nopi? Tahu nggak cara membela dia? Diserahkan sukarela. Mana ada orang mau menyerahkan uang sukarela kalau nggak dipermalukan dan harga diri. Udah, jangan sok-sok pintar begitulah. Mungkin daripada ribut kasih aja lah. Ya daripada ribut digituin, nanti kita buktikan gitu. Tapi melihat air mata Nopi kemarin kan preskon, mau nangis bisa. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar? Ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Kenapa? Dia kan orang normal, orang segar. Kalau Agus orang sakit, orang buta. Kalau orang sudah membuat orang buta itu sakit, ya orang jahat. Orang buta itu alergi kalau keluar air mata, sedih. Karena bisa infeksi matanya, bisa tambah buta. Ini dia bikin orang sedih, dibikin orang intimidasi. Terus dia bilang, saya baik-baik, yang menghina itu netizen. Terus hinaan itu diposting ke akunnya dia. Apa itu baik? Baik.
Si Nopi juga katanya nggak mau ngelapor balik Agus bang, mungkin Agus mau dilaporin apa? Oh, susah. Ya kan, terus kita ambil orang punya uang, terus kita laporin dia, ya nggak bisa, nggak ada celah untuk melaporkan Agus. Dia nggak noel pantatnya Nopi, dia nggak menghina, nggak memfitnah, dia hanya berbicara apa adanya. Ya. Kemarin abang kan berstatement kalau tidak salah polisi segera menahan Nopi. Bisa dijelasin nggak sih bang? Kita minta supaya prosesnya ini kan orang buta. Kalau kita nunggu, kita antri tunggu panggilan, jemput bola lah pihak kepolisian. Karena ada orang yang butuh biaya pengobatan, uangnya diambil orang gitu. Itu saja. Ya, kalau uangnya masih ada ya, kan kita nggak laporkan penggelapan. Kita yang laporan perampasan, pemaksaan untuk mengalihkan dana tersebut. Apa kapasitas dan legalitas daripada Nopi? Statement abang yang kemarin tak sudi lagi berteman dengan praktisi hukum nih dibales sama Herwanto. Emang gue pikirin kata Herwanto seperti itu bang. Dia itu ya suka gitu, suka minta izin, boleh nggak gua ngelawan lu gitu, nanti kita ribut, kita gini-gini, kerja gitu. Dulu lu kemana, ya kan? Ya, nggak usah jadi pengacara lagi deh, mending jadi kalau masuk TV tuh, aduh, udahlah, lihat aja, lawyer tuh kan kelihatan dari penampilannya gitu. Bang, Udah niru-niru detektif apa? kemarin kan pihak Nopi kan berujar bahwa Masa sebagai pengacara, gaya-gaya apa itu, betul gak? sebagai pengacara Emang lu tembak? Emang intelijen? Udah deh, gua ngomong ya. Oke. Bang kan kemarin pihak Nopi kan berstatement Hati-hati ya kau, saya ambil pacarmu ya. Udah. Siapa yang ngomong, udah gak? untuk lebih fokus, Duda nih, duda. lebih fokus pengobatannya Agus. Jadi abang tuh harus bisa apa yang namanya netral, artinya abang sebagai pengacara khusus fokus Pengobatan aja. hukum. Loh, saya bilang pekerjaan gue tuh lawyer, tapi gue ngurus orang sakit, ke rumah sakit gue urus. Tapi Kalau- kalau dilanjutin kenapa sih bang? Karena kan pihak Teknopi kan Bukan, ini orang memang dari rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dipindah mendadak ke rumah sakit Eye Center, Jakarta Eye Center. Udah ribut, terus siapa yang bawa dia ke sana? Diketawain lah, udah ngelaporin polisi, tiba-tiba datang dituntun, dia kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah Nopi kembalikan uangnya, kemudian diawasi. Kan dia nggak ada kerjaan yang lain tuh, urusin uangnya Agus. Ngurusin Agus, beli sayur, beli apa tiap hari, berapa dicatat aja, laporin sama dia kan, betul nggak? Donasi nggak mau lanjutin pengobatan. Bukan nggak mau dilanjutin bagaimana? Yang daftar dia, di sana kan juga butuh waktu dan jadwal. Uang di dia, pernah dia nelpon, pernah dia ketemu. Kan ada Padahal si BPJS Gary WA doang, itu kan WA basa-basi. Ya kan, paksa kalau perlu jemput ambulans sama Agus. Ini cepat, nggak mungkin. Dia hanya bilang ya, hanya ngejek Agus nggak mau berobat, uang masih ada. Ini di dana, itu ngejek-ngejek doang. Pertemukan aja, kita buka uang yang buat Agus tuh berapa? Emang seboros apa sih Agus? donasi kan bang katanya. Emang Agus operasi hidung, operasi telinga, ya skincare, nggak ada kan? Betul nggak? Kasihan. Aduh, sayang nih nggak habis pikir ya. Ada pengacara dengan orang yayasan yang memperlakukan atau ribut dengan orang buta seribut ini gitu. Kalian tahu nggak ini kamera ini lebih parah daripada pistol. Kalau pistol ditembak nggak kena, masuk penjara, ini nembak. Ini kamera ini akan menjadi rekam jejak sejarah. Malah menguntungkan Agus dan merugikan Nopi kalau dia ribut sama orang buta, ya kan? Betul nggak? Kan bisa. Kalau dia nggak usah ribut-ribut, tenang aja. Ini digiring, ini aduh kasihan loh. Saya itu kalau nggak gara-gara dia buta dia dibuat zalimin, saya ngapain capek-capek? Ngurus orang normal aja susah, kita aja ngurus diri sendiri susah, kita ngurus orang lain, betul nggak? Tapi anehnya begitu gue masuk, gue pikir aman, gue sadarin nggak sadar-sadar, ternyata dihajar juga kita semua, capek banget gitu, ya. Jadi kalau ketemu orang buta itu, ya kita yang menghampiri dia, mendekati, ini enggak, justru yang membela orang buta dihajar, diganggu, terus kita ngapain? Ya. Masa ada pengacara ngomong, emang gue pikirin ngapain? Berarti lu gak punya pikiran, ya?
Kalau ada pengacara emang gue pikirin, memang gak ada pikirannya. Oke. Donasi kan katanya itu kan bukan sepenuhnya milik Agus karena donasi itu bukan Nanti sedekah nanti diaudit uangnya Agus yang masuk ke yayasan berapa banyak. Kan sama-sama aja. Karena kan itu bukan sedekah katanya bang. Alah, itu kan cara-cara orang kan. Tujuan awalnya kan jelas-jelas dia bilang bisa dibeli mobil nanti untuk ini kan tujuan itu. Agus juga nggak dibilang, cuma dari awal kan nggak diajarin bahwa Gus nanti uang ini dipikir kalau dia masuk ya berapapun masuk, kayak kalau kita di sungai tiba-tiba memancing tiba-tiba dapat, yang penting dia kan nggak ngambil atau merayu orang langsung secara pribadi. Ini buktinya uang aparat masuk, uang wartawan masuk, uang banyak juga tuh uang istrinya Agus.